Keluarga anggota polisi dari Kesatuan Polres Lombok Timur mendatangi Mapolda NTB. Aturan baru bagi pelaku perjalanan mudik dalam negeri diantaranya harus tervaksin 3 kali. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Keluarga anggota polisi dari Kesatuan Polres Lombok Timur mendatangi Mapolda NTB guna melaporkan hilangnya Aibtu Zainuddin sejak 3 tahun silam. Pihak keluarga berharap yang bersangkutan dapat ditemukan dalam kondisi apapun. Senin siang sejumlah keluarga dari Aibtu Zainuddin yang merupakan anggota kepolisian dari Kesatuan Polres Lombok Timur mendatangi Mapolda NTB. Kedatangan keluarga ini untuk melaporkan menghilangnya Zainuddin sejak 3 tahun silam. Pihak keluarga menegaskan ingin mendapatkan kepastian dari institusi tempatnya berdinas akan keberadaan Zainuddin. Dari pengakuan keluarga, Zainuddin terakhir bertugas di Polsek Sakra Barat dan menjabat sebagai Kanit Binmas sebelum menghilang sejak 3 tahun silam. Udah berapa lama dia? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Apa firasat keluarga apa hilangnya? Kita nggak ada firasat waktu itu, cuman anaknya yang nelpon, ada bapak pulang ke Ampenan, nah nggak ada apa? Nggak, kirain bapak pulang ke Ampenan. Itu keterangan istrinya 3 hari setelah dia nggak ada. Terus 1 minggu setelah dia nggak ada lagi nelpon, ada bapak ke Ampenan, nggak ada. Nah itu baru dia bilang bapaknya nggak pernah pulang. Udah baru kita tahu. Sebelum dia hilang itu 1 bulan nggak pernah pulang ya. Nggak pernah pulang ke Ampenan. Kita kesini buat laporan ya, Buat laporan dah, tahu bagaimana, di mana keberadaannya, apa dia masih hidup atau sudah tidak ada, supaya kita dari keluarga juga tenang. Menghilangnya Aibtu Zainuddin dan sudah memasuki 3 tahun membuat pihak keluarga dirundung kesedihan. Terlebih Zainuddin meninggalkan seorang istri dan seorang anaknya. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang memberhentikan Aibtu Zainuddin karena dinilai telah melalaikan tugas dan tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga. Kini keluarga berharap adanya kepastian akan keberadaan Zainuddin. Terkait persoalan ini, Bid Propam Polda NTB menjelaskan Polda belum menerima tembusan dari Polres Lombok Timur yang menjadi tempat Kesatuan Aibtu Zainuddin berdinas. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Pemirsa, aturan baru bagi pelaku perjalanan mudik dalam negeri diantaranya harus tervaksin 3 kali dan tetap melakukan PCR atau swab antigen bagi yang telah tervaksin 1 dan 2. PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri kini diperketat menjelang masuknya bulan suci Ramadan, di mana diprediksi akan adanya peningkatan aktivitas di bandara, pelabuhan, dan juga public transport, mengingat akan tingginya pemudik di tahun ini. Meskipun COVID-19 di Indonesia telah melandai di beberapa daerah, salah satunya di NTB, yang berada pada level 1, namun aturan bagi PPDN ditekankan dalam hal vaksinasi. Di mana kini jika masyarakat ingin melakukan perjalanan dalam negeri harus tervaksin 3 kali. Syarat lain bagi masyarakat yang hanya baru vaksin 1 kali atau 2 kali diwajibkan untuk melakukan swab antigen atau PCR. Vaksin ketiga, dosis booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif tes RT-PCR. Yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam waktu 1 kali 24 jam atau PCR yang 3 kali 24 jam. Kemudian dosis pertama sama. Dosis pertama wajib RT-PCR. Dosis pertama. Nah, kalau dia yang punya kesehatan khusus atau penyakit komorbid ya, itu diambil
tes RT-PCR dan keterangan dari rumah sakit. Kalau yang sakitnya udah dari dulu kan sama namanya. Aturannya tidak berubah. Yang berubah itu yang vaksin. Kini sejumlah masyarakat memenuhi tempat-tempat vaksinasi ketiga atau booster karena akan melakukan perjalanan dalam negeri. Pengetatan ini tentunya dilakukan untuk mempersempit penyebaran COVID-19 di Indonesia. Meskipun sejumlah daerah telah melandai, masyarakat harus waspada dan mengantisipasi dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan telah tervaksin. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih menunggu setoran pajak dari event MotoGP di sirkuit Mandalika. Selain pajak hiburan, pajak hotel dan restoran juga menjadi perhitungan Pemda Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum menerima pajak hiburan dari perhelatan MotoGP yang digelar pada 18 hingga 20 Maret lalu. Pemda Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu hasil rekapan by system. Sementara besaran pendapatan yang diperoleh dari event MotoGP belum diinformasikan oleh penyelenggara lantaran masih dalam perhitungan. Sebelumnya penyelenggara menawarkan 15% pajak dari total pendapatan selama event berlangsung ke Pemda Kabupaten Lombok Tengah dan sempat menjadi perdebatan, namun kini jumlah tersebut telah disepakati. Bupati Lombok Tengah lalu Pathul Bahri menjelaskan meski jumlah pajak yang diterima untuk event MotoGP sekitar 15%, namun pendapatan pada sektor lain seperti pajak hotel dan restoran tetap menjadi perhitungan. Ada masalah itu kita sepakati. Memang sih kita dapat dari pajak hiburan lebih sedikit, tapi kan ada pajak hotel dan restoran. Akibat harga tiket agak murah, orang banyak datang kan. Tapi kita tidak boleh lupa pajak hotel, pajak restoran, pergerakan ekonomi. Memang sih secara kasat mata 15% dari 30 itu kita diskusikan alot. Tapi yang lain-lain juga perlu kita pikirkan, itu kan pendapatan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberlakuan ASO di Lombok, banyak warga yang mencari set-top box dan ganti antena TV karena banyak tayangan channel televisi yang hilang. Indonesia mengakhiri tayangan televisi analog paling lamban hingga tanggal 2 November tahun ini. Sementara untuk daerah Lombok Barat, program digitalisasi akan mulai dilakukan pada tanggal 30 April bulan ini. Dampak dari pemberlakuan analog switch off ini membuat aksi borong set-top box oleh masyarakat seperti di salah satu toko yang menjual peralatan televisi. Lia menuturkan dirinya selalu didatangi warga yang menanyakan soal set-top box dan ganti antena televisi karena banyaknya tayangan yang mulai hilang. Namun karena stoknya belum ada, warga yang ingin membeli set-top box diminta bersabar menunggu pengiriman. Pemilik toko di kawasan Gerung Lombok Barat juga mendapatkan untung besar karena banyak TV digital yang dibeli masyarakat jelang pemberlakuan ASO. Kenapa Bu sampai sekarang belum ada tersedia di tempat Ibu atau di wilayah? Nah, belum tersedianya karena ini memang dari resellernya memang belum datang gitu. Tapi pasti sudah dipesan? Sudah dipesan, akan pasti ada sih. Berarti Bu banyak yang cari dan kebingungan sudah tidak bisa channelnya sudah mulai berkurang. Oh gitu. Masyarakat rata-rata datang dengan keluhan seperti itu? Iya. Migrasi televisi analog ke digital merupakan program pemerintah yang tidak sulit karena TV digital tidak memerlukan ganti TV, tidak ganti antena, dan tidak menggunakan jaringan internet, dan tidak berbayar, hanya menambahkan set-top box yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat miskin penerima bantuan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.